Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka silaturahmi dan talabul ilmi itu. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda semua. Semoga langkah-langkah ibu dari sekolahan ke sini mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Tiato Hasanah SPD. Kepadanya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara yang telah memberikan waktunya pada diri kami untuk memberikan sambutan ya. Untuk sambutan kali ini saya sebagai guru senior yang diseniorkan. Alhamdulillah teman sejawat kami telah mengikuti calon guru penggerak. Kami sangat mendukung sekali karena ini semuanya adalah demi kebaikan kita bersama, demi kemajuan bersama. Itu intinya bahwa dengan adanya guru penggerak, insya Allah akan menambah wawasan ilmu yang belum kita ketahui. Insya Allah akan menjadi tahu, manfaatnya banyak sekali. Mungkin bagi yang belum merasakan, menjadi penasaran kayak apa sih guru penggerak, ya Bu ya. Penasaran betul Bu? Penasaran. Apa paling nyong? Penasaran banget. Tapi gimana lagi? Iya, betul sekali. Dan juga intinya bahwa kami dalam sambutan ini mendukung sekali dengan acara, dengan adanya ini. Semoga yang menjadi calon guru penggerak akan menjadi motivasi kita semuanya dan juga akan menjadi istilahnya bertambah ilmunya kita yang insya Allah tidak ada ilmu yang tidak berguna, semuanya akan berguna. Apalagi bagi guru-guru yang belum sertifikasi, ini ada tiketnya, tiket masuk langsung loh Bu. Insya Allah kalau Allah menghendaki dan Allah mengizinkan, semuanya akan bisa terjadi apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Siapa sih nggak kepengen kita akan menjadi hidup mapan? Mungkin betul? Iya, insya Allah ya gitu ya. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Mohon maaf barangkali dalam tutur kata kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Tiato Hasanah SPD yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Yang akan dilanjutkan dengan acara inti akan dipandu langsung oleh Ibu Hasanah SPD. Kepadanya kami Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang dengan adanya dini Islam. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila undangan ini sangat mendadak, Ibu, hanya lewat WA. Saya di sini tidak akan menggurui Ibu. Saya di sini cuma sharing apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ibu tertarik ya Bu untuk ikut menjadi calon guru penggerak? Harus tertarik ya Bu ya. Iya. Insya Allah di sini tidak ada ruginya Bu. Masya Allah ini isinya daging semua Bu. Ilmunya sangat bermanfaat. Dari saya yang tidak tahu apa-apa ternyata menjadi seorang guru itu harus begini. Masya Allah, kadang sampai saya, kalau kita belum tahu ilmunya, pasti kita tidak akan mencintai pekerjaan itu dengan tulus ya Bu ya. Ya kita harus tahu ilmunya dulu. Alhamdulillah dengan saya bergabung dengan CGP, menambah ilmu pengetahuan, ya, menambah apa yang saya tidak tahu jadi tahu, menambah silaturahim Bu. Ini tidak hanya guru TK saja, tapi ternyata ada guru SMK, ada guru SMA, ada guru SMP, ada guru SD, dan itu membuat saya semakin termotivasi. Ternyata kita itu sama ya Bu ya, jangan minder kalau kita itu hanya seorang guru TK Bu. Insya Allah di CGP itu tidak ada istilah ini guru SMK, guru SMA, itu tidak ada. Jadi semuanya sama, kita sedang mencari ilmu ya Bu ya, jangan minder. Tadinya saya masuk ke CGP itu agak minder Bu, saya guru TK belum tahu apa-apa, masih nol, masih awam tentang pendidikan. Ternyata di situ tidak ada istilah guru TK kok bisa apa-apa, yang pintar itu guru SMA itu tidak ada. Semuanya kita berproses dari nol semuanya Bu ya Bu. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya rezeki, kesempatan. Rezeki itu banyak sekali ya Bu ya, bukan hanya uang tapi rezeki tentang kesehatan. Karena di CGP itu memang membutuhkan tenaga, pikiran ya Bu ya, yang sangat benar-benar terkuras tapi mengasihkan Bu ya Bu, tapi mengasihkan karena kita itu saling bantu, tidak ada kerja sendiri-sendiri. Di sini CGP itu memang satu tim ya Bu ya, teamwork ya, bukan kerja sendiri-sendiri. Alhamdulillah di hari ini saya sudah sampai di modul 1.4 dan akan melangkah modul 2. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan sama Allah sehingga saya bisa melewati walaupun agak ngebut ya Bu ya. Agak ngebut ya. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif ya Bu ya, aksi nyata modul 1.4 Kakati SPT CGP angkatan 10 Kabupaten Brebes. Dan tema yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, budaya positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu udah tahu Bu profil pelajar Pancasila ada apa aja Bu? Ada berapa Bu?
6 ya Bu ya. Oke, ini ada profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam mandiri. Ini kurikulum merdeka di Bukit. Jadi tujuannya itu mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan tujuan perilaku yang tidak disukai itu pun nanti mempunyai tujuan ya Bu ya. Jadi setiap perbuatan itu perilaku manusia itu akan memiliki tujuan. Yang selanjutnya yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Selanjutnya itu banyak orang yang dewasa yang merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan di situ akan terbentuk. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon. Realitasnya kebutuhan kita itu sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita pasti berbeda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa nggak Bu? Kalau kita mengubah semua orang itu sesuai dengan pandangan kita atau minat kita, bisa nggak Bu? Bisa ya Bu ya. Iya, karena di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yaitu semua orang juga bisa mempunyai pandangan sendiri-sendiri ya Bu, tidak bisa dipaksakan. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tadi dijelaskan di awal yaitu tentang teori kontrol, ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk ya Bu ya, tetap memiliki tujuan. Yang selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba Bu Guru, Ibu sekalian, teman-teman, kita praktekkan ya. Tangannya digang, coba pegang satu barang. Bisa kertas disobek, nggak apa-apa Bu. Disobek kertas. Bisa kacang boleh, bisa apa yang ada, benda yang ada. Bayangkan kalau itu bendanya sangat berharga buat kita. Dipegang satu ya Bu ya, tangan kanan coba. Yang di sebelahnya coba membujuk. Yuk Bu, dibuka Bu, coba Bu. Yuk Bu, coba. Iya, coba. Bu isinya apa siapa temannya di sampingnya membujuk. Dicoba Bu, ayo Bu. Dibuka, dipaksa dibuka. Dipaksa dibuka. Dibuka dipaksa coba. Ya. Coba dibuka. Ya. Dipaksa. Dirayu coba dirayu. Dirayu. Kalau dibuka. Barang berharga yang ada di tangan kita. Iya, coba. Itu barang berharga milik kita ada di dalam kita, boleh tidak diambil sama orang lain coba? Iya.
Iya. Nah, itu kan bukan dengan sendirinya ya. Itu harusnya sadar sendiri ya. Iya, baru gitu. Karena orang lain itu tidak bisa mengontrol kita ternyata. Yang bisa mengontrol kita itu ternyata diri kita sendiri. Kalau kita sudah bilang, ya sudah bilang nggak apa-apa, pasti dibolehkan. Tapi ketika kita nggak mau dirayu seperti apapun, mau dipuji seperti apapun, mau diiming-imingi, nanti kamu diberikan ini, tetap namanya berharga buat kita, tidak mungkin kita kasihkan ke orang lain. Ya Bu ya, itu artinya semua hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya Bu ya, karena orang lain tidak bisa mengontrol kita, ya hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak Bu? Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena tadi di atas hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mau buka apa sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan orang lain, bukan iming-iming atau bujukan dari orang lain atau rayuan dari orang lain. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi udah dipaksa ya Bu? Dikasihkan apa nggak Bu? Betul kan Bu ya? Tidak iya, si kodok-kodok sebenarnya tetap gak akan boleh karena kita punya prinsip dan kita mengontrol diri sendiri. Yang selanjutnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yaitu yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrol model berikutnya menang ya Bu ya, tidak ada yang kalah. Next. Oke, ini termasuk disiplin positif ya Bu. Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya Bu, kita itu di TK sudah lama ya Bu? Sering nggak Bu kita memberikan reward sama anak didik kita? Sering ya Bu ya, kadang ya Bu ya, ketika anak-anak mungkin menyelesaikan tugasnya dengan bagus, kita kasih bintang ya Bu, itu yang sangat sederhana sekali. Kita kasih penghargaan dengan ucapan selamat atau anak hebat gitu ya Bu ya, kita sering melakukannya. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita ya Bu ya. Iya. Next. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yaitu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibo Primary Years, program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ibu-ibu, kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi semua Bu? Sudah merasa terpenuhi Bu? Alhamdulillah. Next, ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ibu sudah merasakannya Bu? Alhamdulillah Bu ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi,
diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah manusia kita sendiri ya Bu ya akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi ekstrinsik ya Bu ya. Jadi motivasi yang dari luar ya. Kita mengerjakan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman atau hanya untuk mengharapkan penghargaan dari orang lain ya Bu ya, itu dari ekstrinsik. Jadi ketika kita melakukan itu tujuannya mungkin hanya tidak untuk kita menjadi maju, tapi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu dari motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Next, hukuman. Ini ada motivasi perilaku ya Bu, ada hukuman tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang selanjutnya yaitu hukuman berupa hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang selanjutnya yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ibu-ibu pernah Bu melaksanakan restitusi? Restitusi itu kita mengajak murid ya Bu ya untuk berdialog dan mencari tahu kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu ya Bu ya. Itu restitusi. Next, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk penghukum ini sudah tahu ya Bu ya. Mungkin kalau di TK jarang terjadi ya Bu ya. Mungkin kalau di sekolah tingkat atas atau menengah itu masih ada ya, guru itu misalkan datang terlambat, ayo kamu bisa lari keliling lapangan sering ya Bu ya. Dulu pengalaman ya Bu waktu di SMP ada seperti itu ya Bu ya. Pernah ya Bu, bahkan pernah itu Bunda pernah berdiri satu kaki sambil pegang telinga ya Bu ya. Iya, itu namanya penghukum. Yang selanjutnya itu pembuat merasa bersalah. Jadi seorang pendidik itu membuat muridnya seolah dia yang bersalah ya Bu ya. Dia memojokkan muridnya kalau apa yang terjadi itu kesalahan dari muridnya. Yang ketiga sebagai teman ya, ini bisa dikategorikan guru itu masih bisa merangkul ya Bu ya. Yang selanjutnya itu memantau. Seorang guru melihat udah berapa kali ya anak ini datang terlambat, atau udah berapa kali ya anak ini melanggar peraturan sekolah. Itu pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Kalau manajer itu lebih ayo kita bareng-bareng mencari solusinya, mencari faktor penyebabnya apa. Ketika kamu itu ke sekolah selalu datang terlambat, itu penyebabnya apa ya, dan kita cari solusinya bareng-bareng. Itu terkait dengan segitiga restitusi ya Bu ya, seorang manajer. Posisi kontrol yang paling baik itu sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai sepatu saat mengikuti upacara bendera. Kalau di penghukum, langsung ya Bu ya, ini tidak direncana. Kalau jadi penghukum itu tidak direncana. Ya, berjalan sampai kelas, itu sebuah hukuman ya Bu ya. Dan itu tidak direncana dan tiba-tiba. Apa yang kita lihat
Mungkin ayo kamu bisa berjalan sambil jongkok atau apa ya Bu ya. Ayo kamu menunggu sampai masuk istirahat atau apa, kamu nunggu di depan. Itu sebagai hukuman, itu secara otodidak atau tiba-tiba. Yang kedua yaitu kita sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, itu memojokkan peserta didik ya Bu ya. Itu membuat peserta didik itu merasa bersalah. Next. Yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu lebih sebagai teman dan lebih halus cara penyampaiannya, ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, ini biasanya pemantau itu dia sudah mencatat anak itu sudah berapa kali tidak memakai sepatu saat mengikuti upacara, itu sebagai pemantau. Dan memang sering di sekolah itu memang sering dilakukan ya Bu ya, sebagai pemantau. Pasti kan ingat ya Bu, anak-anak mana yang sering datang terlambat, anak-anak mana yang sering tidak memakai sepatu kalau pas hari Senin, kita kan sudah paham ya Bu ya. Jadi itu sebagai pemantau kita sudah mencatatnya. Yang selanjutnya ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini lebih ke mencari tahu kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu, dan tahu nggak sih cara memperbaiki kesalahanmu itu harus bagaimana? Berarti ini di sini antara guru dan murid itu mencari solusi bersama dan dikembalikan ke muridnya. Mau seperti apa sih kira-kira cara memperbaikinya kesalahanmu itu seperti apa? Jadi dikembalikan ke murid. Jadi kita berkomunikasi dengan murid, tidak menyalahkan murid. Di sini bareng-bareng mencari solusinya. Next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ibu di sini sudah pernah membuat Bu keyakinan kelas Bu? Peraturan ya Bu ya. Iya, kalau dulu itu kalau dulu mungkin saya juga tahunya pas ikut CGP ini Bu, ternyata peraturan kelas itu beda ya Bu ya dengan keyakinan kelas. Misalkan kalau kayak peraturan kelas dilarang datang terlambat, misalnya ya Bu ya. Nah, itu kan kalimatnya masih ada larangan ya Bu ya. Berarti untuk menuju ke keyakinan kelas itu kata-katanya harus diganti kata-kata yang lebih positif lagi. Ya. Ada yang tahu Bu seperti apa Bu? Iya, datang ke sekolah tepat waktu atau membiasakan datang ke sekolah tepat waktu. Misalkan ada lagi dilarang membuang sampah sembarangan. Coba Bu, kalimat positifnya seperti apa? Bu Siti? Barangkali buanglah sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu dilarang makan dan minum sambil berdiri. Contoh kalimat positifnya, Bu Elena, barangkali bisa. Dilarang makan dan minum sambil berdiri. Makan dan minum harusnya sambil duduk. Oke, ya kalimat negatifnya. Oke, larangan ya Bu ya, peraturan ya Bu ya, dilarang makan dan minum sambil berdiri. Yakin kelasnya itu harus kalimat yang positif, yaitu makan dan minum makan dan minum sambil duduk. Itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu kalimat-kalimat yang positif. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas.
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita pembentukan keyakinan kelas, itu kita harus melibatkan siapa, Bu? Iya, melibatkan murid ya Bu ya. Itu antara guru dan murid. Kesepakatan antara guru dan murid. Yang nantinya jika kesepakatan itu nanti ada yang melanggar, kita bisa mengingatkan kembali apa yang sudah kita sepakati bersama ya Bu ya. Jadi kalau kesepakatan yang dibuat oleh guru saja, ketika ada anak yang melanggar, mungkin anak kecil belum tahu, tapi kan sudah paham ya Bu ya, sudah dengar ya Bu ya. Nah itu yang buatnya siapa Bu guru? Pasti kan akan seperti itu. Jadi keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas itu harus antara guru dan murid ya. Langkah awalnya yaitu kita berdiskusi apa saja sih yang tidak boleh dilakukan kita di kelas gitu ya Bu ya. Jadi saya tahunya juga ini karena saya ikut CGP Bu. Sebelumnya mungkin hanya peraturan ya Bu ya, dilarang ini dilarang itu. Tapi kalau sudah mengikuti CGP kita menjadi tahu apa sih keyakinan kelas, dan ini sangat diperlukan ya, ini sangat diperlukan sekali ya Bu ya. Ketika anak-anak melanggar kesepakatan kelas, apa sih anak-anak tidak akan memojokkan kita sebagai gurunya. Jadi kita sudah buat bersama, yaitu kesepakatan apa sih, kita jajak pendapat ya Bu ya, kita tanya ke anak-anak. Jadi anak-anak nanti akan muncul dengan sendirinya, jawabannya itu akan muncul dengan sendirinya. Bu, tidak boleh gelut-gelutan, tidak boleh ejek-ejekan. Nah itu berarti anak-anak harus apa ya, sayang sama teman. Itu kalimat positifnya ya Bu ya. Kalau kita pancing anak-anak, pasti anak-anak akan mengeluarkan pendapatnya. Kita pancing saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka itu mengungkapkan pendapatnya. Bu, tidak boleh minum ya Bu di kelas, tidak boleh buang sampah ya Bu. Itu tadi itu keyakinan kelas yang kita buat itu sumbernya dari anak-anak semua. Jadi anak-anak yang mengungkapkan, tinggal kita menggantinya dengan kalimat yang positif. Next Bu. Nah, ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi alhamdulillah sudah saya laksanakan ya Bu ya. Kemarin memanggil anak, jadi anak-anak kita korek keterangannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan pemantik namanya ya Bu ya, agar dia bisa menjawab. Bukan pertanyaan yes no question, tapi ini open question. Jadi pertanyaan yang memancing mereka untuk menjawab. Apa sih alasannya kenapa mereka tidak mematuhi peraturan sekolah atau datang terlambat ke sekolah. Next Bu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Di sini berarti kita lebih menekankan tidak memojokkan murid ya Bu ya, tidak memojokkan anak. Kita lebih apa sih yang kita bisa lakukan untuk anak-anak bisa menjawab apa yang kita inginkan ya Bu ya. Jadi anak-anak diajak untuk mencari solusinya seperti apa. Dengan contoh kita pancing dulu ya Bu ya. Ibu juga dulu pernah melakukan salah seperti itu. Misalkan ibu juga dulu pernah waktu sekolah itu datanya suka terlambat ya Bu ya. Jadi anak-anak tidak merasa di judge Bu ya, tidak merasa di pojokkan ya. Kita berarti apa? Oh ternyata Bu Guru juga pernah seperti itu. Jadi membuat anak merasa lebih nyaman dulu dengan kita.
oh ibu ternyata juga pernah seperti itu. Nah nanti ada ujungnya, apa sih kenapa ibu, kenapa anak-anak yang seperti itu, berarti kita mengungkapkan dulu juga kita pernah melakukan seperti itu, tapi karena dorongan semangat, dorongan untuk ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, kita harus bisa merubah perilaku yang kita lakukan itu menjadi lebih baik lagi. Next, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti mempunyai alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, ini berarti alasannya apa ketika anak-anak melakukan hal itu. Ya, kebetulan kemarin saya sudah praktekkan. Oh, ternyata karena saya sering tidak masuk sekolah, Bu, badan saya gatal-gatal, semalam nggak bisa tidur, gitu anak-anak ya. Anak-anak yang sangat polos itu akan menjawab dengan jujur. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya Bu ya. Ini alasan-alasan pertanyaan-pertanyaan kita itu harus pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, ya Bu ya. Jadi anak-anak mengungkapkan alasannya, kenapa saya datang terlambat. Ternyata bervariasi Bu, ada yang tidurnya terlalu malam, ada yang itu bangunnya kesiangan, ada yang mainan HP dulu. Mungkin itu kaitannya dengan orang tua siswa ya Bu ya. Untuk selanjutnya berarti tidak minta untuk ada komunikasi dengan orang tua siswa. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tadi menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita ingatkan kembali ya Bu ya. Nah, kalau kesepakatan kita buat sendiri, pasti murid yang cerdas mungkin ya Bu ya akan menjawabnya, itu kan buat ibu guru sendiri. Ya. Tapi kalau kita melibatkan anak dalam membuat keyakinan kelas, kita saling mengingatkan ya. Nah, itu kan kemarin kita bareng-bareng yang buatnya, bukan hanya bu guru yang buatnya. Jadi diingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama. Jadi tidak ada nanti menyalahkan, enggak itu kan bu guru sendiri yang menulis, jadi ya bu guru saja. Kan ada anak seperti itu ya Bu ya. Nah makanya itu pentingnya kita membuat keyakinan kelas itu secara bersama-sama dengan warga kelas ya Bu ya. Next Bu. Yang selanjutnya itu bermutu dalam penerapan prinsip disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita speaking dulu ya Bu. Ya, nggak bosan ya. Bisa berdiri Bu? Ya, berdiri dulu. Kamu bisa jadi Ya, saya cuma segini berdiri. begitu ya coba minum
Sambil senyum ya Bu. Iya. Ya. Lanjut lagi, semangat. Next. Kasihkan suaranya. Mau ulangi lagi, Bu? Pas-pasan ya, Bu. Oke. Betul-betul ada ya? Iya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang budaya positif dari saya ya Bu ya. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar, barangkali masih banyak kekurangan dan atau mungkin kurang pas ya Bu ya dengan definisinya atau pemahaman panjenengan belum pas. Jadi saya mohon maaf. Next selanjutnya, refleksi ya Bu ya. Refleksi tentang kegiatan hari ini. Mohon siapa yang memberikan refleksi buat saya tentang perasaannya hari ini seperti apa, apa yang jenengan dapat dari kegiatan ini. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Maria. Akan memberikan refleksi. Untuk kegiatan hari ini terus terang saja saya dapat banyak sekali tambah ilmu bermanfaat sekali untuk saya. Terus terang saja saya juga jadi kepingin jadi guru penggerak. Semangat. Tapi takutnya gimana? Saya tambah ilmu terus terang saja saya kaget di sini ternyata banyak sekali itu juga di PMN juga banyak yang ternyata banyak sekali hari ini saya senang, saya bahagia dengan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang kedua, barangkali monggo Pak Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanah mau merefleksi kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama saya berterima kasih sekali kepada Ibu Hartati yang mengundang saya ikut serta dalam kegiatan ini karena untuk saya pribadi ini menjadi pengalaman pertama saya tentang apa itu sih calon guru penggerak, dan betul seperti Bu Isti bilang, saya ikut termotivasi ingin jadi guru penggerak. Iya, kalinya apa yang Bu Hartati sampaikan betul-betul tersampaikan secara jelas. Bu Hartati menyampaikan materinya cukup jelas dan bisa ditangkap dengan baik. Nah, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanah. Monggo, siapa lagi yang memberikan refleksi? Bu Afifah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hartati atas undangan walaupun mendadak ya Bu. Sangat mendadak. Mendadak. Untuk refleksi hari ini mungkin dari awal ya bagus Bu untuk penyampaiannya. Terus selama ini saya dalam penyampaian kesepakatan kelas yang saya buat itu udah dibuat sama saya sendiri. Terus anak tinggal menjalankan. Makanya saya ternyata refleksi itu harus keyakinan itu harus didiskusikan bersama-sama.
Kalau anak-anak sudah setuju, kan berarti pas pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Ya tidak hanya pajangan saja Bu, kan selama ini cuma pajangan-pajangan, yang anak-anak cuma lewat. Terus kitanya cuma hanya dilarang, jadi seperti itu, seperti kata jangan. Padahal itu kan anak kalau udah kata jangan malah melawan ini. Iya, Malah kayak jadi perintah. Iya betul. Iya malah memerintah. Ya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Istiqomah Bagaimana dan Bu Khofifah. Iya, saya tanggapi Ibu apa yang disampaikan Bu Isti. Terima kasih sekali Bu Isti. Saya mendukung Yelena ikut menjadi calon guru penggerak. Amalan berikutnya, Bu Amanah juga seperti itu. Saya masih tahap belajar Bu. Ini aja ngomong kadang-kadang masih belepotan. Jadi di sini itu di guru penggerak itu memang dilatih untuk kita bisa berbicara di depan orang banyak, tata bahasa kita seperti apa, ya Bu ya. Cara menyampaikan materi seperti apa, walaupun ini pertama bagi saya dan mungkin sangat deg-degan sekali, tapi alhamdulillah walaupun masih banyak kekurangan ya Bu ya, di sana sini masih banyak kekurangan, ini namanya masih proses belajar. Mudah-mudahan dengan nanti saya ikut di CGP sampai akhir ya Bu ya, dari awal sampai akhir bisa meningkatkan kualitas diri saya sendiri ya Bu ya, dan meningkatkan kualitas sekolah. Yang selanjutnya yaitu Bu Khofifah, iya Bu, memang betul Bu. Yang selama ini kita laksanakan memang peraturan sekolah, peraturan kelas ya Bu ya. Jadi bukan, kita masih peraturan kelas Ibu, masih peraturan dilarang ini, dilarang ini, dan yang buat itu kita sendiri. Jadi di kegiatan kelas ini nanti kita ajak anak-anak berkomunikasi, mendengarkan pendapat mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tahu, sejauh mana sih keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada anak-anak yang melanggar itu, kita kan buatnya bareng-bareng, bukan hanya guru sendiri. Jadi kita nggak dibalikan ya Bu. Mungkin kalau di Bapak memang ya Bu, kita ada ditempel ya Bu, besar sekali dilarang gitu ya Bu ya. Itu peraturan sekolah ya Bu ya. Nah sekarang kita harusnya itu membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Tetap diskusi, jajak pendapat dengan anak-anak. Anak-anak juga udah nalar ya Bu ya, udah bisa diajak ngomong, diajak bicara. Jadi mereka juga bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka mau. Jadi tetap disepakati bersama pendapat mereka, apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka inginkan tetap kita tampung. Dan nanti biasanya kan dikelompokkan ya Bu ya, ini masuknya ini. Nah itu nanti akan jadi kesepakatan kelas yang kita buat bareng-bareng ya Bu. Saya juga masih, ini pertama Bu, terus terang Bu, saya kemarin harus buat kesepakatan kelas ya. Itu memang ke depan nanti tahun ajaran baru harus diterapkan di sekolah kita ya Bu ya. Jadi ketika kita membuat peraturan itu jangan membuat sendiri, kita libatkan warga kelas ya Bu ya, warga sekolah atau warga kelas. Terima kasih Ibu atas refleksinya. Ini refleksi kritik dan sangat membangun buat saya sendiri, dan insya Allah kedepannya saya akan menyampaikan materi-materi dengan baik lagi, dan saya tidak akan pelit ilmu Bu, insya Allah Bu. Ayo Bu, di guru penggerak itu tidak hanya kita dituntut ini. Saya tadinya itu motivasinya untuk guru penggerak itu pengen ada kenaikan ini ya Bu ya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu motivasi kita berubah Bu ya Bu ya. Motivasi kita akan berubah dengan sendirinya karena di guru penggerak itu banyak sekali ilmunya Bu. Apa yang saya tidak tahu, istilah-istilah yang baru tentang pikiran Ki Hajar Dewantara, apalagi Bu, itu filosofi pikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat penting sekali bagi kita ya Bu ya. Dan kita sebagai pendidik wajib mengetahuinya ternyata ya, karena selama ini mungkin jadi guru tidak didasari dengan apa ya Bu, pengetahuan tentang pendidikan itu sendiri ya Bu ya. Jadi kita ya ngajar bisa ngajar gitu ya Bu ya. Kita ke sekolah ya asal datang sekolah, mungkin menggugurkan kewajiban ya Bu ya. Nah ini
eh, nadanya kemudian. Ya, ya, ini mungkin konsekuensinya apa sih yang kita mungkin nanti ini ada katanya di CGP itu dapat apalah guru tiket atau apa itu bonusnya ya Bu ya. Yang penting kan ilmunya ya Bu ya, karena ilmu itu tidak ada yang mau mubazir ya Bu ya, ilmu yang baik tidak ada yang mubazir. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Mohon Ibu barangkali di dalam penjelasan saya itu ada yang masih kurang jelas atau apa, silakan bertanya. Saya beri waktu 3 penanya saja Ibu. Bu, siapa yang mau bertanya Bu? Udah ada? Udah ada dulu. Terima kasih kesempatannya Bu Tati. Tadi kan membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya, itu ada 5. Nah, yang mau saya tanyakan, seberapa pentingkah kebutuhan dasar manusia itu untuk dipenuhi terutama dalam lingkungan sekolah? Begitu pertanyaan. Terima kasih Bu Tati. Langsung dijawab Ibu. Ya, Pak. Akan saya langsung jawab ya Bu ya. Kita lihat dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Tentunya 5 kebutuhan dasar ini sangatlah penting bagi kita ya Bu ya. Jika ada salah satu kebutuhan dasarnya manusia yang tidak dipenuhi, itu akan menuntut anak itu akan berbuat yang kurang baik Bu. Ya Bu ya, bisa juga mereka mencari perhatian atau apa ya Bu ya dengan perilaku yang menyimpang. Itu karena 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Apalagi di sekolah ya Bu, di TK ya Bu ya, ini sangat penting sekali. Kebutuhan dasar ini sangat penting bagi manusia. Karena apa? Kalau tidak dipenuhi 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai ya Bu ya di sekolah ya. Contohnya ya Bu ya. Contohnya kalau kebutuhan dasar kita di sekolah itu tidak dipenuhi, misalkan ada anak-anak yang melanggar peraturan sekolah ya Bu ya. Ini misalkan untuk di kelas ya Bu ya, teman-temannya pada mengerjakan tugas sampai selesai, dia ogah-ogahan, seperti itu ya Bu ya. Ada seperti itu Bu? Iya. Ada. Iya. Ya, berarti kita harus selidiki juga Bu. Banyak banget ternyata ya Bu tugas Bu guru ya Bu ya. Itu kembali lagi nanti ke segitiga restitusi ya Bu ya. Apa penyebabnya, kenapa anak itu berbuat seperti itu ya Bu ya. Jadi tetap kita mencari tahu penyebabnya, kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu, ada perilaku yang menyimpang ya Bu ya. Ya puas Bu? Ya. Terima kasih. Yang selanjutnya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apa dampak positif dan negatif jika guru terlalu sering mengasih ribet atau hadiah pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Lis. Apa dampak positif dan negatifnya jika kita sering memberikan reward ya Bu atau hadiah ya Bu ya. Reward sendiri itu adalah penghargaan, sebuah penghargaan atas apa yang sudah dilakukan ya orang. Misalkan mengerjakan tugas sampai selesai. Contoh saja di sekolah ya Bu ya. Itu ketika anak-anak diberikan reward ya Bu, hadiah, pasti anak-anak akan termotivasi Bu. Saya besok akan melakukan seperti itu lagi biar dapat hadiah. Senang dulu kan, iya pasti anak-anak seperti itu. Pasti saya besok saya seperti itu lagi kan biar dapat pisang, biar dapat apa, biar disayang sama bu guru lebih itu kan. Nah itu berarti kan
dampak positifnya anak-anak termotivasi untuk melakukan hal baik. Misalkan ada ya yang mengerjakan tugas sampai selesai. Ibu gurunya yang mengerjakan tugas sampai selesai nanti akan diberikan bintang 4 gitu ya Bu ya. Misalkan ya Bu ya, bagi anak-anak itu bintang itu sangat penting Bu, sangat penting sekali. Bagi kita memang apa sih gambar bintang, tapi bagi anak-anak di TK sekedar gambar bintang saja itu sesuatu yang sangat berharga sekali bagi mereka. Jadi itu membuat mereka termotivasi. Nah, besok saya mengerjakannya sampai selesai, biar saya dapat bintang 4 misalkan ya Bu ya, seperti itu. Nah, itu akan motivasi anak-anak untuk mengerjakannya lebih baik lagi. Dampak positif, dampak negatifnya yaitu nanti mungkin anak-anak tidak ada kesadaran diri ya Bu ya. Misalkan tujuannya itu hanya untuk meraih bintang ya. Jadi untuk dia memahami materi, kejelasan dia menangkap itu mungkin nggak ada. Jadi dia lebih karena saya mengajarkan tugas sampai selesai biar dapat bintang gitu. Sebenarnya dia tidak memahami apa yang dia kerjakan itu, dia tidak pahami. Ya itu mungkin dampak negatifnya karena berarti dia ada melakukan ini karena ada ini-ininya, ada penghargaannya, ada ribetnya ya Bu ya. Jadi dia tidak ada kesadaran sendiri untuk saya mengajarkan ini karena saya bisa, karena saya mampu. Itu tidak ya Bu ya. Jadi lebih kita mengejarnya ribetnya gitu loh Bu. Ya itu dampak positifnya bisa memotivasi ya Bu ya, bisa memotivasi anak-anak agar lebih bersemangat lagi untuk belajar atau mengerjakan tugas sampai selesai. Nah dampak negatifnya itu seperti itu tadi Bu. Jadi anak-anak ketergantungan, merasa ketergantungan. Mengerjakan orang pun bisa dapat bintang loh, misalkan bisa dapat permen atau dapat apa, biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah itu berarti anak-anak lebih mengejarnya ke situ. Padahal belum tentu dia mengerjakannya itu paham apa yang dia kerjakan. Itu mungkin dampak negatifnya ya Bu ya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang saya tahu itu kita lebih mengurangi saja ya Bu ya, lebih mengurangi ribet-ribet yang kita berikan kepada anak. Mungkin ada yang setuju anak-anak diberikan ribet biar motivasi, tapi di sisi lain ya Bu ya, yang pada faktanya ya Bu ya, itu anak-anak jadi ketergantungan Bu, tergantungan. Nanti saya ini biar dapat inilah, jadi ada apa ya Bu ya, motivasinya untuk ke situ saja ya, walaupun dia tidak paham materi seperti apa. Iya, nah itu takutnya seperti itu, takutnya nanti jadi ketergantungan. Iya, itu nanti misalkan kita lupa ya Bu, namanya manusia ya Bu ya, kita lupa anak-anak sudah mengerjakan tugas, kita lupa misalkan nggak kasih bintang atau apa, nanti kan jadi ditagih ya Bu ya. Bu, katanya yang mengerjakan tugas mau dikasih ini. Nah itu nanti menimbulkan malah hal yang tidak baik ya Bu ya. Jadi sebaiknya walaupun di anak-anak TK ternyata rewet itu nggak selalu penting harus diberikan ke anak ya. Iya, tidak selalu positif diberikan kepada anak. Takutnya itu tadi Bu, anak-anak jadi tidak ada usaha kesadaran sendiri, tanggung jawab atau itu untuk mengerjakan tugas. Dia belum memahami tapi mengejarnya ribetnya saja. Begitu Ibu? Ya. Yang selanjutnya barangkali ya Bu Melan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan memang dari awal penyampaian materi saya agak jatuh cintanya pada satu hal ini gitu. Sampai berarti dari dulu sampai sebelum saya mengikuti presentasi kegiatan hari ini dari Bu Harta di SPD, yang saya tahu itu hanya segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, yang itu kan ya. Nah, siku-siku itu satu lagi dan segitiga yang lainnya. Nah, sembarang ada ya, segitiga sembarangan ada gue. Oke. Dan untuk hari ini saya tadi yang membuat saya jatuh cinta, saya melihat di situ ada segitiga restitusi. Dan dari penyampaian Bu Hartati tadi memang kita memahami hal itu, cuma kita selama ini cuma tahunya ya itu aja, tidak tahu secara ini loh segitiga ini ternyata segitiga restitusi. Dan yang mau saya bertanyakan,
karena kita bergelut atau memang di TK ya, mungkin sampai ke depan sampai tua kita ada di TK mungkin gitu. Jadi bagaimana sih cara yang tepat kita sebagai guru untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut di lingkungan TK? Itu yang saya tanyakan, dan yang ada satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin mewakili teman-teman juga yang lain. Kita mengucapkan selamat untuk Berbu Hartati menjalani pendidikan ini dari awal sampai nanti selesai pendidikan. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Terus kita yang belum OTW menyusullah, terutama Bu Tati sudah menjadi motivasi buat kita semua. Terima kasih, sehat-sehat ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Deni atas doanya. Doa yang sama buat panjenengan ya, buat semuanya ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan kemudahan dalam kita melangkah ya Bu ya. Saya akan jawab, bagaimana sih cara penerapan segitiga restitusi di PK? Terus terang kemarin saya praktekkan itu agak terkendala Bu. Ya namanya anak TK ya Bu ya. Mungkin penerapannya masih terbatas, kosakatanya juga masih terbatas. Ketika saya praktekkan, kenapa ini? Padahal saya sudah pancing-pancing loh. Aduh, saya ngomongnya seperti apa lagi biar dia bisa menjawab belum. Tapi tetap namanya anak harus dipancing dulu ya, harus dipancing dulu. Ternyata penerapan segitiga restitusi ini di TK itu agak berbeda ya Bu ya dengan di SMP sama SD, karena yang sudah penanganannya sudah baik. Kalau di TK itu kita lebih sering mengajak berkomunikasi ya Bu ya. Kita sering ajak komunikasi, anak yang mungkin sering melanggar peraturan atau berbuat yang tidak baik ya Bu ya. Kita seringkan komunikasi, kita seringkan diskusi, tapi caranya kita panggil ya Bu ya. Jangan di depan anak yang lain ya Bu ya. Kita panggil anak-anaknya, anak itu kita bicara empat mata ya Bu ya. Misalkan seperti yang saya contohkan tadi, kenapa sih kamu sering datang terlambat? Ternyata kemarin itu ada yang saya tanyakan, saya praktekkan sendiri ke restitusi itu, kenapa sering tidak datang ke sekolah? Ternyata kita sebagai guru mungkin bocah malas gitu ya Bu ya, langsung kita berpikirnya negatif ya Bu ya, terus dulu dasar bocah malas, dikasih label ke anak lah dasar bocah malas, kalau belum banget sekolah mau gak dimangkat, kok mangkatnya kirawan itu. Ngelut kayak gitu kan. Iya. Nah ternyata setelah saya terapkan segitiga restitusi itu, memang kalau di anak itu kurang di TKR kayaknya kurang ini Bu, kurang enggak. Memang diterapkan di TK di jenjang ya Bu ya, semua jenjang sekolah. Cuman kita secara penyampaiannya itu harus bisa-bisanya kita dengan bahasa kita ya Bu ya. Jangan terlalu formal gitu loh bahasanya. Kenapa kamu itu nggak bakal masuk? Kita berarti kita harus memancing dulu. Berarti kita buat dulu anak itu nyaman. Anak itu nyaman berhadapan dengan kita, ya Bu ya. Jadi apa yang kita tanyakan itu jangan terlalu formal. Bagaimana kok ini? Nah itu kan nggak bakal masuk Bu kalau dia nggak gabung. Kita cari telusuri dulu. Caranya itu kan anak nggak bakalan masuk kan? Bagaimana ini? Nggak mungkin. Berarti kita menyampaikannya dengan bercanda, dengan bahasa-bahasa yang nyerempet-nyerempet, tapi tujuan intinya ke situ gitu loh Bu. Jadi tetap anak-anak dipancing, tidak berdiskusi ya Bu ya, bukan kita suka kayak wawancara gitu loh Bu. Ini nah, duduknya pun kita harus sejajar ya Bu ya, tidak boleh misalkan saya di meja guru, di kursi guru, ya di bawah kan nggak mungkin ya Bu ya. Ya kita harus sejajar ya Bu ya, dan mata dengan mata harus bertatapan ya Bu ya. Nah itu mungkin kita lebih harus sering berdiskusi. Memang penerapan segitiga restitusi itu di semua jenjang ya Bu ya. Cuma kalau di TK itu bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita menyampaikannya agar anak itu bisa mengungkapkan alasannya kenapa
kamu kenapa ya? Ya seperti tadi tahapan segitiga resesi ya Bu ya, menstabilkan identitas, validasi yang tidak bersalah, dan ketika menanyakan alasannya kenapa sih. Nah, dulu Bu Guru juga pernah loh sering nggak masuk sekolah, tapi guru semangat terus semangat biar Bu Guru jadi anak pintar, biar Bu Guru jadi anak soleh, apapun itu untuk menyampaikan ke anak TK. Kalau kita terlalu formal, kenapa? Dan anak-anak nggak bakalan mudeng. Ya itu berarti kita tetap ajak diskusi ya Bu ya, dengan cara diskusi, tapi tujuannya ke arah situ ya Bu ya, biar kita temukan jawaban-jawaban atau alasan apa, dan kita cari biar misalkan Bu biar Mamas nggak datang bangunnya siang lagi, kira-kira Mamas harus ngapain kalau dia nggak bangun siangan gitu kan, kita tanya ya Bu ya, tanya kenapa. Nah itu tanyanya juga harus pelan-pelan dulu. Harus diajak ke sana-sana dulu baru ditanyakan intinya. Jalan-jalan dulu. Mungkin seperti itu Bu jawaban dari saya. Jadi intinya untuk penerapan segitiga restitusi itu di TK itu dengan cara berdiskusi atau komunikasi yang aktif ya Bu ya dengan siswa tersebut. Itu Bu kiranya yang dapat saya sampaikan untuk jawaban pertanyaan dari Bu Milan. Gimana Bu? Sudah puas Bu? Berarti bisa saya ambil kesimpulan paling tidak buat anak tersebut nyaman gitu loh. Iya, nyaman dulu. Ada seni bertanyanya. Iya. Berarti olah bahasa kita seperti apa lah Bu? Namanya dengan anak-anak kan beda ya Bu ya. Kita menghadapi orang yang sudah dewasa dengan anak-anak kan beda ya Bu ya. Tutur bahasanya pun juga berbeda. Ya Bu ya. Itu saja Bu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ya Bu ya. Barangkali ada yang kurang pas dan kurang paham atas penjelasan saya terkait dengan budaya positif. Jadi saya mohon dimaafkan ya Bu ya, karena saya juga masih taraf belajar, berproses, dan ini mungkin ilmu-ilmu baru yang baru saya dapat itu dari CGP loh Bu. Sebelumnya saya terus terang belum tahu namanya segitiga restitusi itu seperti apa. Betul yang dikatakan Bu Melan, yang tahunya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama nah itu ternyata ada segitiga restitusi. Apa sih itu merupakan solusi dari masalah yang ada di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.